kami berada di lokasi dari tadi malam sampai hari ini sampai jam 3 kita masih ada kurang lebih ada 10% kebakaran yang harus api yang harus kami padamkan. Yang pertama, resikonya ada retakan yang ada di gedung, sehingga kita tidak secara serta-merta untuk melakukan pemadaman, kita lakukan sisir bagian dalam, sehingga api atas itu akan kita redakan dulu. Takutnya kalau api atas itu akan kena angin, akan lebih cepat merambatnya. Sehingga hari ini armada kami dari Satuan Damkar Provinsi, Satuan Damkar Kota, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo membackup bersama TNI Polri, termasuk water cannon yang disiagakan oleh Polri untuk membantu penyiraman jarak jauh. Karena di belakang lokasi ini ada rumah penduduk yang sudah terbakar, kurang lebih ada 6, sehingga kita membutuhkan water cannon untuk menembak dari jarak jauh. Jam 12 malam, angkanya jam sekali ini. Sekian tadi malam, otomatis mereka capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papayas Gorontalo dimana saja kalian berada. Saat ini kalian sedang menyaksikan musibah kebakaran yang terjadi di gudang sepatu dan sandal dan beberapa rumah masyarakat lainnya, yaitu di Jalan Teuku Umar di pusat kota atau di Jalan Tengah, Kecamatan Kota Selatan. Di kebakaran ini dari jam 12 malam dan sampai saat ini saya mengambil gambar ini sudah jam 3 ya. Jadi kurang lebih 15 jam di kebakaran, api belum padam-padam. Padahal 8 armada pemadam kebakaran yang diturunkan, 2 water cannon dari kepolisian juga masih menyala terus. Nah, ini gudang bagian samping kanan rumah masih tetap menyala terus sampai dengan saat ini. Sesuai informasi yang saya temukan di beberapa masyarakat, orang bilang ada 5 rumah yang di bagian belakang dari gudang ini. Orang menuju ke arah belakang. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, ini rumah-rumah yang di bagian belakang yang sudah bakar ya. Dan ini dinding dari gudang ini rentan sekali. Bahaya dia mau tarubu, jadi petugas pemadam kebakaran sudah tidak berani lagi masuk ke situ ya. Baik ya teman-teman, setelah orang lihat dari atas, saya akan menggunakan kamera darat. Kita akan sama-sama saksikan situasi setelah 15 jam bangunan ini terbakar. Polis lain yang langsung dipasang di Jalan Tengah. 2 water cannon dari pihak kepolisian yang dari tadi malam digunakan ya. Oke, terus langsung menuju rumah yang besar pemilik gudang sepatu dan sandal. Ini tapasan polis lain ya. Jadi kembali lagi ada kebakaran lagi ini ya. Kasihan.
masih semangat. Media, yang pertama saat ini kami berada di lokasi dari tadi malam sampai hari ini sampai hampir jam 3 kita masih ada kurang lebih ada 10% kebakaran yang harus api yang harus kami padamkan. Yang pertama resikonya ada retakan yang ada di gedung, sehingga kita tidak secara serta-merta untuk melakukan pemadaman, kita lakukan sisir bagian dalam, sehingga api atas itu akan kita redakan dulu, sehingga api bawah gampang kita selesaikan. Takutnya kalau api atas itu akan kena angin, akan lebih cepat merambatnya. Sehingga hari ini armada kami dari Satuan Damkar Provinsi, Satuan Damkar Kota, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo membackup bersama TNI Polri, termasuk water cannon yang disiagakan oleh Polri untuk membantu penyiraman jarak jauh. Karena memang aksesibilitas kita agak susah. Karena di belakang lokasi ini ada rumah penduduk yang sudah terbakar, kurang lebih ada 6 rumah penduduk, dan itu aksesibilitasnya agak susah, sehingga kita membutuhkan water cannon untuk menembak dari jarak jauh. Sehingga masyarakat yang hari ini saya minta dengan hormat kesadaran masyarakat untuk sedikit menyingkir daripada lokasi ini, karena dikhawatirkan ada tamparan dari selang damkar, kemudian ada reruntuhan yang akan jatuh. Ini harapan kami selaku petugas. Dan saat ini tetap petugas kami solid, melaksanakan tugas dengan cermat, terukur, sehingga tidak ada dampak ikutan daripada kebakaran ini. Sudah diketahui Pak asal dari api? Saat ini kita sementara proses penanganan, nanti untuk lebih lanjut karena akan ada kronologis, ada untuk penyidikan, kami akan serahkan ke bagian khusus pihak Polri untuk melakukan itu. Saat ini kita hanya fokus penanganan dulu untuk kebakaran apinya. Baik, terima kasih Pak. Makan. Ini dari jam berapa ini, Bro? Dari jam 12 malam. Jam 12 malam sampai dengan sekarang ini. Ya. Waduh. Berarti boleh berapa jam ya? Dari jam 12 sampai dengan sekarang ini? 14 jam. 14 jam. Api tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Belum mati-mati api ya? Masih 2 titik. Masih ada 2 titik yang masih sementara menyala terus. Ya. Waduh. Ini para pejuang. Kami tetap semangat dalam menjalankan misi kemanusiaan. Amin, Luar biasa. insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ini tetap sehat terus. Siap. Amin. Oke. Mantap, Pak. Siap. Bos maaf rumah. Ini pegawai sumber utama. Itu tadi. Tinggal ini barang yang tersisa ya. Barang yang tersisa di rumah ini tinggal berapa karung.
Jadi di dalam rumah ini masih terasa hawa panas. Masih terasa hawa panas ya. Di dalam ini habis ya. Ini yang di atas masih ada api. Masih ada api. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini masih menyala ya. Ini petugas pemadam kebakaran masih tetap terus berupaya. Nah, masih menyala di atas. Besar sekali ini rumah. Ini puing-puing kebakaran. Kita kamu rubuh kemari apa? Gara-gara konflik. Ini rumah Sultan, rumah Sultan. Masya Allah. Kalau belum ada api tidak usah bawa. Iya. Itu cuma jaga orang sehat. Orang lihat di samping. Dari samping ya. Halo. Ini tinggal dorang lubang bobol. Bobol dari samping. Jadi caranya tinggal bobol. Sepertinya ini Karoman. Ini kebakaran yang paling besar di Gorontalo ini. Iya, karena Kebakaran terbesar di Gorontalo kalau saya lihat. karena kebakaran ini kan terjadi di malam hari dari Ya, jam 1 dari sampai jam sekarang. 12. Jam 12 ya? Iya, jam 12 itu sudah ada api dari katanya dari belakang ya. Nah, sampai dengan sekarang. Jadi sekitar ada 16 jam. Iya. Kalau kita hitung dari 16 jam. sekarang 16 jam. Ini masih tetap menyala terus ya. Ini kita lihat Tetap menyala terus. dari pihak BPBD, Ya. terus ada juga dari pihak kepolisian, Pol Dari PP. pemadam kebakaran. Iya. Ini semua orang kerahkan. Ini masih tetap terus dikerumuni masyarakat setempat. Masih tetap siaga? Semangat! Semangat. Semangat. Banyak Bogis? Ya, Bos. Ini ada kebakaran, guys. Banyak masyarakat, kerumunan masyarakat siap Polis lagi ya.
Komandan, bagaimana Komandan? Pertahanan sekarang anggota? Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Seksi Pemadam Provinsi, dan kami pada saat ini ada mobil armada water cannon Polda 2, kemudian Provinsi 1, Kota Gorontalo 2, tambah air supply jadi 3, Bone Bolango 1, Kabupaten Gorontalo 1. Sehingga kami respon lebih cepat terjadi 65 atau kebakaran yang ada di Jalan Tengah. Jadi saya sudah investigasi masyarakat yang ada di belakang bahwa awalnya itu dari rumah Ibu Erni Joseph, rumah yang 2 susun di belakang. Pemicu kebakarannya itu, Pak? Kalau untuk kebakaran itu menurut Ibu Erni mungkin arus pendek. Arus pendek? Iya, karena apinya di area atas, tidak ada kompor di atas, arus pendek. Sehingga kami saling koordinasi, dan pada saat ini dari tadi malam setengah 12 sampai pagi ini TNI Polri respon, dan aparat lainnya seperti lurah, camat, dan kami sebagai pemadam pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Siap. Jadi anggotanya Pak Jasmin ini dari tadi malam sampai dengan sekarang belum istirahat? Itu bagaimana regulasinya itu? Iya, regulasinya shift yang tadi malam otomatis mereka capek. Capek, iya. Iya, jadi mereka capek, saya istirahatkan. Kita upload di sini. Upload. Kita tidak upload di kantor, saya langsung upload di sini. Dan pada saat ini Pak Kasat, Mas Raup, Kasat Pol PP Provinsi, Linmas dan Damkar, beliau standby dari tadi malam sampai sekarang. Oke. Jadi baik, terima kasih banyak Pak Jasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jalur dari belakang tempat utama kebakaran. Di belakang sini. Dari desa. Ini so ada polis lain, jadi dilarang menuju ke arah sana. Nantinya bisa jadi ini DP tembok-tembok ini meruntuh nanti, ya kan? Iya, ini so retak-retak ini yang ini, so bengkok begini. Pengaruh panas ya. Jadi ngoni pe rumah di mana? Yang ini? Ada berapa rumah, Dek, yang bakar di belakang ini? 4 deh? 5, satu cuma dapur. Oh, satu cuma dapur. Oke. Jadi 5 dengan dapur ya? Alah. Ini kita orang so di lorong sini ya. Oke. Wih, kasih di lorong belakang. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi informasi, dan kita sama-sama mendoakan mereka yang terkena bencana ataupun cobaan ini dapat sabar, tabah dalam menghadapinya, dan kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Akhirnya saya mohon pamit. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.